Bayangkan, kamu berkemah di danau sunyi peninggalan zaman Belanda yang konon menyimpan rahasia gelap. Airnya tenang, hutannya diam, tapi seseorang sedang mengawasi dari balik kegelapan. Dan satu persatu, temanmu ditemukan tewas dengan cara mengenaskan. Mereka tidak akan pernah pulang. Inilah Serigala 1981, film horor Indonesia yang berani keluar dari pakem mistis dan diam-diam membuka jalan bagi genre slasher di tanah air. Tommy 25%, Johan 25%, sedangkan aku 50%. Hei, siapa itu? Cerita dimulai di sebuah tempat. Di tengah hutan tak berpenghuni, terdapat Danau Situ Angsana. Dulu tempat wisata, kini terbengkalai dan terkenal angker, sunyi, dan menyimpan misteri. Tiga pria datang dengan satu tujuan, harta karun. Mereka adalah Caroko yang diperankan oleh S. Paria, Tommy yang diperankan oleh Berry Prima, dan Johan yang diperankan oleh Rudi Salam. Caroko, sang pemimpin keras kepala, Johan dan Tommy, mereka berdua ahli selam tangguh. Mereka yakin di dasar danau itu tersembunyi peti peninggalan masa lalu. Sekarang, aku sudah tidak tahu pasti di mana letaknya benda-benda yang telah ditenggelamkan itu. Mari, Bung, kita menyelam di sini. Oke. Keesokan harinya, mereka bersiap menyelam. Peralatan lengkap, tekad bulat. Namun hari itu, danau tidak hanya kedatangan pemburu harta. Ternyata mereka di sana tidak sendirian. 6 orang datang ke danau ini dengan niat yang berbeda. Selain Caroko, Johan, dan Tommy, di waktu yang hampir bersamaan, 3 anak muda pecinta alam tiba di lokasi yang sama. Mereka pun datang ke tepi danau. Mereka adalah Dorman Borisman berperan sebagai Pono, ada Siska Karabeti sebagai Hesti, dan Nina yang diperankan oleh Lydia Kando, aktris muda yang kelak menjadi salah satu ikon perfilman Indonesia. Di film ini, Lydia Kando tampil sebagai final girl klasik, polos, berani, dan bertahan sampai akhir. Maaf, apakah kalian sudah ada izin untuk mendatangi tempat ini? Saat mengetahui ada orang lain, Caroko langsung gusar. Ia memperingatkan mereka. Danau dan hutan ini sangat angker. Masih banyak setan dan hantunya. Setan dan hantu. Ya, Yang benar nih. Jangan nakut-nakutin Omah. Kalau Om bilang tadi di sini banyak hantunya, kenapa Om berada di sini? justru itu saya dan rombongan sedang menyelidikinya. Kami adalah pencinta-pencinta alam yang tidak suka merusak kelestariannya. Biarkan saja kami di sini. Ya, kami menyukai alam di sini. Risikonya biar kami yang tanggung. Oke, terserah kalian. Aku cuma memperingatkan. Peringatan sudah diberikan, tapi diabaikan. Para pecinta alam ini menolak. Mereka justru mencurigai Caroko dan kawan-kawannya. Dan mereka tidak percaya mitos. Ketegangan pun muncul. Caroko merasa rencananya terancam. Kesalahan pertama dimulai di sini. Dan sejak saat itu, teror perlahan dimulai. Air tenang itu tiba-tiba ingin menelan nyawa. Saat para pecinta alam itu berenang di tepi danau, salah seorang dari mereka yakni Nina hampir tenggelam. Tommy menyelamatkannya. Tapi kejadian itu seperti pertanda buruk. Tunggu. Setelah kejadian itu, hubungan mulai terjalin. Cemburu muncul. Lalu, teror pertama terjadi. Konflik antar manusia semakin panas. Bayangkan, mereka tiba-tiba diserang di tengah danau oleh seseorang yang misterius. Saat penyelaman berlangsung, sebuah motorbot misterius menyerang para penyelam, melempar dinamit. Terjadi aksi kejar-kejaran yang membuat adegan semakin dramatis antara Tommy dengan sosok misterius tersebut. Motorbot Tommy hancur dan motorbot lainnya menabrak hingga meledak. Pelakunya menghilang ke hutan, tanpa jejak.
danau mulai menunjukkan wajah aslinya, dan setelah ledakan itu, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Berhenti, sudah! Minggir! Berkelahi, sudah! Awas! Nina, berhenti, Nina! Sudah. Aduh! Mak, aduh, peranakanku. Ngapain mereka? Barangkali cari harta karun. Kita lihat yuk. 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 Para penyelam akhirnya menemukan peti itu di dasar danau. Bukan emas, bukan bermata. Yang mereka dapatkan tidak sesuai harapan, bahkan di luar dugaan. Ternyata mayat manusia, membusuk, mengenakan mantel. Tutup dan ceburkan ke danau. Ketakutan mengalahkan keserakahan. Peti itu ditenggelamkan kembali. Namun, rahasia yang sudah diangkat ke permukaan tidak pernah mau kembali tenggelam. Dan sejak saat itu, kematian mulai menagih satu persatu. Hujan dan badai di hutan membahayakan kalian. Benar, Hes. Di sini banyak hantunya. Yuk kita pergi saja. Malam itu, hujan deras dan badai memaksa mereka semua pindah ke pesanggerahan tua. Hutan sunyi, lampu redup, dan seseorang sedang mengintai. Mereka berlindung di tempat yang salah. Disinilah mimpi buruk benar-benar dimulai. Hesti tewas di kamar mandi. Korban pertama pun jatuh tanpa sempat berteriak. Ini bukan kecelakaan, ini pembantaian. Berikutnya, Pono yang tewas secara brutal saat memperbaiki kendaraan, mati kepalanya dihancurkan. Dan itu baru permulaan, pembunuh belum selesai. Satu persatu, tidak ada yang selamat. Hei, tunggu! Siapa itu? Selanjutnya, Caroko mati mengenaskan dalam perjalanan, ditabrak truk secara misterius. Johan ditombak. Tommy akhirnya juga tumbang. Mereka satu persatu dihabisi tanpa ampun. Tidak ada hantu, tidak ada kuntilanak. Yang ada hanya sosok misterius berpakaian hitam, menyerang tanpa ampun. Kini tinggal Nina, sendirian, dan ia baru saja menemukan kebenaran. Selamat malam. Saya Nyonya Hilda. Di tengah trauma dan ketakutan, Nina bertemu Nyonya Hilda, seorang janda yang ternyata mengetahui segalanya. Tenang, tapi menyimpan rahasia kelam. Kebenaran pun terungkap. Dia harus kusingkirkan. Untuk melaksanakan niatku itu, aku terpaksa menyewa seseorang. Tahukah kau siapa orang itu? Caroko.
Hilda adalah dalang di balik semua teror, dan pengakuannya mengubah segalanya. Semua pembunuhan ini demi satu tujuan. Hilda dan Caroko pernah membunuh suaminya sendiri demi harta, dan mayat itulah yang selama ini disembunyikan di danau. Semua pembunuhan terjadi karena keserakahan dan ketakutan rahasia terbongkar, dan siap membunuh siapapun yang tahu kebenarannya, termasuk Nina. Malam itu hanya satu yang hidup. Dan sekarang kau sudah mendengar semua kisahku ini, bukan? Ini berarti kau pun harus kubunuh seperti kawan-kawanmu yang lain. Hilda mencoba membunuh Nina, namun disinilah Nina berubah. Disinilah Lydia Kando bersinar. Nina yang sejak awal terlihat rapuh berubah menjadi penyintas. Dari korban menjadi final girl. Pertarungan hidup dan mati, golok, jeritan. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Nina berhasil membunuh Hilda dengan satu tusukan terakhir ke dada Hilda. Hilda tewas. Teror manusia berakhir. Tapi horor belum selesai. Kamu pikir sudah aman? Belum. Nina pergi dengan perahu di tengah danau. Polisi melambaikan tangan dari kejauhan. Kasus terungkap. Tapi tiba-tiba saat danau kembali tenang, sesuatu muncul dari dalam air. Makhluk aneh merangkul, menarik Nina ke dalam danau, dan menenggelamkannya. Lalu Nina terbangun. Apakah itu nyata? Ternyata semua itu hanya ilusi akibat trauma. Film pun berakhir dengan satu pertanyaan yang menggantung. Benarkah danau itu masih menyimpan sesuatu? Film Serigala 1981 bukan film horor biasa. Filmnya mungkin punya banyak kekurangan, tapi film ini adalah eksperimen berani di era ketika film horor Indonesia didominasi mistik. Terinspirasi dari Friday the 13th, film ini memperkenalkan slasher ala Indonesia. Manusia lebih kejam daripada hantu. Tanpa kuntilanak, tanpa dukun, hanya manusia, keserakahan, dan trauma. Dan ya, Tommy yang diperankan oleh Berry Prima pun mati, sesuatu yang waktu itu terasa hampir mustahil. Kalau kamu suka film horor klasik Indonesia, kalau kamu penasaran dengan film-film yang nyaris terlupakan, like, subscribe, dan share video ini. Film ini wajib masuk daftar tonton kalian. Dan sekarang kau sudah mendengar semua kisahku ini, bukan?